Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Habibullah dengan NIM 19089 089. Saya berasal dari Prodi Kesehatan dan Rekreasi, jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menguraikan soal pertama itu tentang menguraikan struktur anatomi, itu susunan sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang pertama itu susunan saraf pusat. Susunan saraf pusat ini adalah mengatur kegiatan seluruh tubuh, otak, dan sumsum tulang belakang, yang merupakan pusat dari seluruh sistem tubuh manusia. Yaitu saraf manusia itu yang terdiri pertama itu adalah otak. Otak itu merupakan pusat saraf yang paling utama yang terletak di tengkorak. Yang kedua itu otak besar atau disebut dengan cerebrum, yaitu pusat saraf utama dan bagian terbesar dari otak. Yang kedua yang ketiga itu otak kecil, itu cerebellum, itu merupakan pusat pengaturan keseimbangan dan koordinasi otak-otak saat kita melakukan gerakan. Dan yang keempat yaitu sumsum lanjutan, itu disebut juga sebagai sumber penghubung karena menghubungkan otak kecil dengan sumsum tulang belakang. Yang kelima itu adalah sumsum tulang belakang. Itu pada sumsum tulang belakang terdapat sel saraf perantara, itu penghubung yang menghubungkan antara sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Baiklah, yang kedua itu tentang susunan saraf tepi. Susunan saraf tepi ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu susunan saraf korneal, yaitu sistem saraf ini sering disebut sebagai sistem saraf sadar, yang merupakan saraf yang meliputi yang mempunyai peran yang mengatur semua gerakan yang memang dilakukan secara sadar. Yang kedua itu saraf otonom atau disebut dengan saraf tak sadar, yang bisa melakukan aktivitas kerja kita secara otomatis. Susunan saraf ini meliputi susunan saraf simpatetik dan juga susunan saraf parasimpatetik. Di sini tentang neurologia yang kedua itu adalah menjelaskan perubahan yang terjadi pada sistem saraf pusat pada saat olahraga dan sistem saraf tepi pada saat olahraga. Yang pertama itu adalah sistem saraf pusat pada saat olahraga, yaitu perubahan yang terjadi pada sel saraf. Dimulai situasi yang mengaktifkan neuron sensorik, lalu menghasilkan sangat berpotensi melalui serangan hubungan dalam sumsum tulang belakang dan otak itu, sehingga mengaktifkan neuron motorik dan menghasilkan respon seperti kontraksi otot. Yang kedua itu adalah sistem saraf tepi pada saat olahraga, yaitu ada dua macam sistem sarafnya, yaitu ada dua sistem sarafnya yang memiliki dua fungsi, yaitu sistem saraf sadar dan tak sadar. Jadi perubahan yang terjadi, misalkan gerakan yang berlari ke garis finish, di sana terdapat sistem saraf sadar, yaitu mengendalikan aktivitas yang kita lakukan itu yang bermula dari dalam dan untuk saraf itu. Dan ada juga yang tidak sadar, itu kerjanya itu pada tubuh itu bekerja tanpa disadari, misalnya gerakan organ pencernaan. Baik, yang ketiga itu tentang genitalia mustaqillin, yaitu melakukan perubahan yang terjadi pada saat olahraga, akibat olahraga. Itu terjadi pada perubahan ukuran penis yang mengaktifkan ukuran penis menjadi lebih kecil karena pengalian suplai darah. Contohnya itu ketika darah tersebut untuk otot rangka itu melakukan gerakan tangan, kaki, dan pemanasan. Ketika istirahat, tubuh Anda akan kembali seperti normal. Aliran darah Anda juga akan seperti normal lagi. Dan yang akan terjadi itu adalah dampak
pada ukurannya itu. Ukuran penis itu meningkat seperti pada ereksi, terutama sebagai akibat dari rangsangan impuls dan meningkatnya aliran darah. Soal yang keempat itu yaitu tentang genitalia feminina, yaitu perubahan yang terjadi pada saat olahraga itu. Olahraga dapat meningkatkan hormon estrogen pada wanita yang berpengaruh pada kemunculan seks dan juga pada peningkatan otot vagina. Pada saat menstruasi tidak berpengaruh pada olahraga. Karena itu pelatih tidak mengubah jadwal latihan maupun lomba. Hanya diperlukan perhatian pada kekurangan zat besi yang pada saat menstruasi. Karena dilakukan itu ibaratnya gejala kurang darah. Di sini saya juga menjelaskan itu tentang endokrin, yaitu perubahan sistem endokrin pada saat olahraga. Perubahan yang terjadi yaitu adalah sistem saraf akan merespon lebih cepat terhadap perubahan homeostasis seluler yang dibandingkan dengan sistem endokrin. Walaupun sistem endokrin ini merespon lebih lambat, seringkali lebih besar dan lebih lama, sebab efek pengaturan hormonnya itu pada fungsi itu sangat bertanggung jawab terhadap berbagai respon dan adaptasi fisiologi terhadap pelatih olahraga. Jadi sebab itulah maka refleksnya itu menjadi lambat. Baik, di sini juga saya menjelaskan tentang hermatologi. Hermatologi itu ada menjelaskan tentang eritrosit, leukosit, trombosit, dan darah dalam olahraga. Yang pertama itu adalah eritrosit. Eritrosit ini memiliki struktur yang lebih sederhana dari sel yang lain. Eritrosit ini sebuah membran sel yang membungkus hemoglobin, yang proteinnya itu terdiri dari 95% protein. Intrasel itu sel darah merah. Tidak memiliki organ sel seperti mitokondria, ribosom. Eritrosit manusia ini seperti hewan tidak berinti. Yang kedua itu adalah leukosit. Leukosit ini sering disebut juga dengan sel darah putih. Jadi leukosit ini terbagi menjadi dua, yaitu granulosit dan glomerulosit. Yaitu memiliki granulosit ini adalah inti yang terbentuk itu teratur, sedangkan aglomerulosit ini mempunyai plasma yang tidak bergabung, jadi berpisah-pisah. Yang ketiga itu tentang trombosit. Trombosit itu berukuran seperti 1 hingga 4 mikron. Sel-sel yang terbentuk seperti cakram. Dan trombosit ini tidak memiliki sel. Meskipun tidak memiliki nukleus, trombosit ini masih dapat melakukan sistematis protein karena mereka memiliki kandungan RNA di sitoplasma. Yang keempat itu darah dalam olahraga. Darah dalam olahraga dalam membantu otot mendapatkan lebih banyak darah karena peningkatan aliran darah itu lebih cepat ke tubuh. Organisasi otot itu tergantung pada aktivitas saraf dan aliran darah. Karena kemudian dapat disadari pengusahaannya itu menjadi organisasi yang lebih tinggi lagi. Baik, soal yang terakhir itu tentang panca indera, yaitu perubahan pada panca indera itu pada mata dan telinga. Yang pertama itu pada mata, yaitu akibat olahraga yang berlebihan akan mengakibatkan kelelahan dan menurunnya sistem saraf pusat. Menurunnya sistem saraf pusat ini mempengaruhi koordinasi mata, khususnya gerakan pada anggota tubuh. Tujuannya itu mengetahui efek mesek pada bagian kepala dan leher. Pada bagian kepala, leher, dan bahu. Itu terdapat perubahan koordinasi mata pada atlet. Yang kedua yaitu telinga. Lamanya paparan bising akan mempengaruhi tajamnya pendengaran pada subjek. Presentasi subjek itu dengan
persentase subjek dengan pendengaran di bawah normal pada telinga itu, pada telinga kanan itu sekira 6,7%, dengan pendengaran normalnya tanpa adanya kekurangan pendengaran pada telinga kanan yaitu 93,3%. Di sini saya berkaitan dengan COVID-19 yang wabah yang masih sekarang ini masih trending di Indonesia atau di seluruh dunia lah. Yaitu kaitannya dengan Pak Chandra dengan COVID. Itu dampak dari COVID-19 itu pada Pak Chandra itu terutama pada mata dan telinga. Pada mata dan telinga itu merupakan tempat yang sangat rentan untuk terinfeksi corona. Kenapa? Untuk itu, kenapa? Karena anggota itulah yang pertama kali yang lebih rentan diserang oleh virus-virus corona. Untuk itu sebaiknya kita menghindari menyentuh bagian tersebut agar virus corona itu tidak terinfeksi pada tubuh kita. Dan saran saya itu cucilah tangan dengan sabun atau desinfektan dan jaga jarak dengan orang lain. Terima kasih, itu saran saya. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau saya memiliki kekurangan, saya mohon maaf. Sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.